Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdini Agustianti dari kelas 30D akan mempresentasikan materi yang berjudul kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Jenis kalimat efektif. Kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur dan bahasa yang digunakan. Ciri-ciri kesepadanan suatu kalimat adalah: A. Memiliki ST yang jelas. B. Tidak terdapat S yang ganda. C. Kalimat penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. D. Kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contoh, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Itu kalimat yang salah. Dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh dosen. Itu merupakan kalimat yang benar. Keparalelan. Berikutnya harus menggunakan kata berimbuhan me. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama memakai verba, bentuk yang kedua juga harus memakai verba. Jika kalimat pertama menggunakan imbuhan me, maka kalimat contohnya yaitu kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kalimat itu merupakan kalimat yang salah. Kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Itu merupakan kalimat yang benar. Ketegasan. Ketegasan adalah suatu perlakuan penekanan atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu: 1. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat. Contoh, harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Pada kesempatan lain, kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. Urutan kata yang bertahap. Contoh, bukan 1.000, sejuta atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Kalimat salah. Bukan 100, 1.000 atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Kalimat yang benar. Contoh, cerita itu begitu menarik. Cerita itu sangat mengharukan. Itu kalimat yang salah. Cerita itu begitu menarik dan mengharukan. Itu merupakan kalimat yang benar. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh, anak itu bodoh tetapi pintar. Mempergunakan partikel penekanan atau penegasan seperti katalah, pun, dan kah. Contoh, dapatkah mereka mengerti maksud perkataanku? Kelogisan. Kelogisan adalah masuk akal, artinya bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Ini merupakan kalimat yang salah. Untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Ini merupakan kalimat yang benar. Contoh, karena ia tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Itu merupakan kalimat yang salah. Karena tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Itu merupakan kalimat yang benar. Kehematan. Kehematan adalah menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap perlu saja, tapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Yang harus diperhatikan dalam penghematan kata: yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek. Kedua, menghindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. 3. Menghindari sinonim dalam satu kalimat. 4. Tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Kecermatan. Kecermatan adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contoh, mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal itu menerima beasiswa. Itu merupakan kalimat yang salah. Mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima beasiswa. Itu merupakan kalimat yang benar. Kepaduan. Kepaduan adalah menggunakan panduan kata supaya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh, kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang kota yang telah terlanjur meninggalkan kemanusiaan itu. Itu merupakan kalimat yang salah.
Kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggal rasa. Itu merupakan kalimat yang benar. Struktur kalimat efektif. Struktur kalimat umum. Unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur wajib dan unsur tak wajib. Unsur wajib adalah unsur yang harus ada dalam sebuah kalimat, sedangkan unsur tak wajib atau unsur mana suka adalah unsur yang boleh ada dan boleh tidak ada, yaitu kata kerja bantu, harus, boleh, keterangan, aspek, sudah, akan, keterangan, tempat, waktu, cara, dan sebagainya. Struktur kalimat paralel. Yang dimaksud kesejajaran dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Jika sebuah ide dalam sebuah kalimat dinyatakan dengan frase, maka ide-ide yang sederajat harus dinyatakan dengan frase yang terbagi atas A. Kesejajaran bentuk, B. Kesejajaran makna, C. Kesejajaran dalam perincian pilihan. Struktur kalimat periodik. Kalau pada kalimat umum, unsur-unsur yang dikemukakan cenderung unsur intinya, tetapi kalau pada kalimat periodik sebaliknya, yaitu unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan, kemudian muncul bagian intinya. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para pembaca atau pembicara terhadap pendengarnya. Misalnya, oleh mahasiswa, kemarin jenazah yang busuk itu dikuburkan. Itu merupakan kalimat OKSP. Kesatuan atau unity. Kesatuan kalimat bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek, predikat, objek, dan predikat keterangan. Dalam penulisan, tanpa kalimat-kalimat yang panjang tidak mempunyai S dan P. Ada pula kalimat yang secara gramatikal mempunyai subjek yang diantarkan oleh partikel. Hal seperti ini hendaknya dihindarkan oleh pemakai kalimat agar kesatuan gagasan yang hendak disampaikan dapat ditangkap dengan baik oleh pembaca atau pendengar. Contoh, bangsa Indonesia menginginkan keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian. Kedua, kebudayaan daerah adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Kehematan. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya sedikit. Sebaliknya, dikatakan tidak hemat karena jumlah katanya terlalu banyak. Mengulang subjek kalimat, hiponim dihindarkan, pakaian kata depan, dari, dan daripada. Penekanan. A. Pemindahan letak frase. B. Mengulang kata-kata yang sama, di samping dilakukan dengan dua hal yang disebutkan di atas. Penegasan dengan intonasi, penegasan dengan partikel, penegasan dengan kata keterangan, penegasan dengan kontras makna, penegasan dengan pemindahan unsur. Kevariasian. Variasi dalam pembukaan kalimat. 1. Frase keterangan, waktu, tempat, cara. Kedua, frase benda. 3. Frase kerja. 4. Partikel penghubung. Contoh, karena bekerja terlalu berat dia jatuh sakit. Frase penghubung. Variasi dalam pola kalimat. Untuk efektivitas kalimat dan untuk menghindari suasana monoton yang dapat menimbulkan kebosanan, pola kalimat subjek, predikat, objek dapat diubah menjadi predikat, objek, subjek, atau yang lainnya. Contoh, dokter muda itu belum dikenal oleh masyarakat desa Sukamaju. Subjek, predikat, objek. Variasi dalam jenis kalimat. Untuk mencapai efektivitas sebuah kalimat berita atau pertanyaan, dapat dikatakan dalam kalimat tanya atau kalimat perintah. Perhatikan contoh berikut. Presiden SBY sekali lagi menegaskan perlunya kita lebih hati-hati memakai bahan bakar dan energi dalam negeri. Apakah kita menangkap peringatan tersebut? Variasi bentuk aktif pasif. Perhatikan contoh berikut. Pohon pisang itu cepat tumbuh. Kita dengan mudah dapat menanamnya dan memeliharanya. Lagi pula kita tidak perlu memupuknya. Kita hanya menggali lubang, menanam, dan tinggal menunggu buahnya. Bandingkan dengan kalimat berikut. Pohon pisang itu cepat tumbuh. Dengan mudah pohon pisang itu dapat ditanam dan dipelihara.
Lagi pula tidak perlu dipupuk, kita hanya menggali lubang, menanamnya dan tinggal menunggu buahnya. Itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.